Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi, oh ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya dua, satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya dua, menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar, karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya ketika PBB, bukan pajak bumi bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation bangsa-bangsa, United persatuan. Manchester United itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita. Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya, ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh, termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada. Bagus, datang, hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12. 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad,
Besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru, saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustadz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oh Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk ke mana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya, dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, nyebut 3 agama. Nah, ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab